Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Baik, tema kita kali ini adalah masalah ini yang akan kamu hadapi di 2025 ya. Ini secara global energinya general juga ya, banyak orang, energi banyak orang. Jadi saya rangkum energi-energi yang paling tinggi di mana masalah akan menimpa atau datang kepada kalian ya. Bukan menakuti, bukan memberikan sugesti negatif ataupun apapun, tidak, tetapi ini lebih ke berjaga-jaga supaya hidupmu ke depan lebih baik. Dan kalaupun masalah itu datang menimpamu atau datang menghampirimu, ya kamu sudah tahu bahwa oh ini langkah yang harus saya lakukan ya. Jadi kira-kira apa saja masalah-masalah yang akan datang ya di 2025 yang akan kamu hadapi, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar ya, ataupun di link WA ini ya yang tertera di atas ini, kalian bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk kamu berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana masalah ini yang akan datang menghampirimu atau menimpamu di 2025. Ini secara global energi yang paling tinggi, tidak usah diaminkan karena ini jelek ya. Tetapi kalaupun mungkin ini energimu ya, berarti kamu sudah harus bisa lebih waspada dan sudah tahu atau mencari tahu solusi-solusi apa yang akan kamu lakukan kalau ini terjadi ya. Kita lihat di kartu pertama. Wow, di sini ada Queen of Wands ya. Saya merasakan di sini akan ada perdebatan ya, ataupun konflik ya. Ini bisa di tempat kerja, bisa dalam lingkungan pertemanan, tetangga juga, lingkungan tetangga atau pasangan ya. Ada konflik atau diskomunikasi ataupun ego yang sangat tinggi ya, karena kurangnya komunikasi jadi bentrok ya. Tapi ini lebih ke komunikasi. Ada yang tersinggung karena lisan ya, entah kamu yang menyinggung mereka ataupun kamu yang tersinggung dari lisan mereka ya. Ibaratkan mereka bergosip ataupun mungkin tidak sengaja bentrok dengan kamu dan ada kata-kata yang keluar, entah kamu yang keluar dari mulut kamu atau mulut mereka, sehingga menyakiti dan akhirnya bukan menyelesaikan masalah tetapi malah menambah masalah ya. Nah ini juga bisa ke diam, bisa dua ya, bentrok ini kan dua, keluar-keluar dan diam. Ini juga diam karena apa? Tersinggung. Contohnya kamu sudah mungkin ya karena kondisi tidak nyaman, akhirnya dia marah atau kamu marah, kamu lebih banyak diam atau dia yang diam. Nah ini untuk apa ya, kalau dibilang ya supaya jangan memperkeruh masalah gitu ya. Ini lebih ke komunikasi ya, dimana hati-hati untuk berlisan. Kadang-kadang kita bilang bercanda tetapi orang tersinggung ya, ataupun mungkin ya kamu kalau sudah tahu bahwa oh tuh orang gosipin saya, sudah, nggak, itu nggak betul, nggak usah terlalu diambil pusing, nggak usah terlalu baper, nggak usah terlalu diambil hati ya kalau itu terjadi pada dirimu. Oke, kita lihat di 2025 ya, ada Seven of Swords. Saya lihat di sini akan ada orang yang menipu ya, hati-hati, ini penipuan dalam investasi, ngajak-ngajak gitu ya.
Padahal itu sebenarnya bodong atau secara tidak langsung, walaupun mungkin kondisinya dia tidak menipu secara langsung ya. Karena di sini ada bilang investasi, saya investasikan nanti eh, bunga tinggi, ini ada keuntungan gini, tiba-tiba meminta pertanggungjawaban, dia juga bilang saya juga korban. Nah ini ada seperti gitu ya, dimana korban nuntun korban gitu. Nuntun ya artinya dia tidak tahu bahwa dia masuk jebakan Batman, tapi dia masih mau mencari-cari orang-orang lain untuk bisa masuk seperti dirinya ya. Nah ini hati-hati ya, orang-orang yang di atas makan duitmu, ujung-ujungnya kamu yang setengah mati untuk ambil duitmu kembali ya. Ini apapun ya, yang pastinya saya cuma bilang nanti ada yang ngajak-ngajak kamu apapun ya, lihat dulu situasi dan kondisi. Karena ada yang bilang investasi di sinilah, investasi di situlah, aku pinjam uang dulu, nanti aku balikin dengan bunga yang tinggi ataupun apapun ya. Lihat dulu ya, benar tidak? Kalau tidak ya nggak usah. Ya, jangan diiming-iming, langsung percaya ya. Ataupun mungkin dari online bilang pinjol cepat, tidak pakai lama ya, ujung-ujungnya bermasalah, nomor kamu dihack ya, terus disebarkan macam-macam berita tidak baik tentang kamu ya. Jadi di sini ada orang yang akan menfitnah ya atau menipu. Nah ini hati-hati ya. Di 2025 ya, hati-hati. Oke, berikutnya di sini nine of wands, penantian ya. Jadi kamu akan menunggu ya. Kalau bisa ya jangan menunggu yang negatif ya. Kalau menunggu yang positif sih nggak apa-apa, tapi di sini menunggu aja. 2025 itu kamu harus apa ya, kalau dibilang aktif, proaktif ya, jangan pasif. Ingat sekarang tuh bersaing ya, entah bersaing apapun. Jadi kamu harus proaktif, bukan pasif. Di sini bicara menanti, contoh menanti pekerjaan, kapan PNS, kapan pengangkatan, kapan ini, kapan itu. Ya kalau nggak ada PNS, ya belum ada buka pendaftaran, ya kerja yang lain gitu. Tetap semangat, ya. Selalu di sini kamu menanti dia kembali. Ini kan juga namanya masalah ya, karena menanti kepastian yang nggak pasti gitu. Kalau ada penjelasan dan kepastian sih nggak apa-apa, kita menunggu. Ini nggak pasti, menunggu kapan ya dia kembali, kapan ya dia berubah. Ini kalau dalam hubungan. Ya aja nggak pikir kamu pikir dia ya. Kamu move on ya, untuk dirimu, untuk masa depanmu. Kalau dia kembali syukur, tidak juga ya sudah, biasa aja. Ngapain kita mau memikirkan orang-orang yang tidak memikirkan kita? Kasihan dirimu terabaikan dari dirimu sendiri. Ya, fokus pada dirimu, bahagiakan dirimu ya. Karena di sini ada menunggu ya. Menunggu hal-hal yang nggak pasti. Saya resign nggak ya? Saya kontraknya diperpanjang nggak ya? Saya kontraknya di stres ya, karena penantian. Kapan ya saya diangkat P3K? Kapan ya saya diangkat BUMN? Ya, sabar. Ingat rezeki kita masing-masing nggak tertukar. Kamu mungkin punya rezeki di PNS, contohnya saya di swasta, si dia mungkin berwirausaha ya, gitu ya. Jadi ingat rezeki tidak akan tertukar. Jangan takut ya, jangan menunggu hal-hal yang nggak pasti ya. Sekarang itu lebih banyak action, karena kalau kita berwirausaha ataupun apapun, selama kita niat dan pakai juga strategi, ya pasti ke depan akan bagus gitu. Harus pakai strategi sekarang ya, karena kita punya persaingan ketat ya. Harus lincah, jangan monoton gitu ya. Carilah pekerjaan yang membuatmu nyaman. Ngapain kita bertahan dengan pekerjaan yang tidak membuat kita nyaman? Sama saja membuang-buang waktu, tenaga, pikiran, biaya, dengan kondisi di mana kita tidak bahagia ya. Jadi pekerjaan itu harus bukan hanya pasangan saja yang membuat kita bahagia, tapi dari pekerjaan, lingkup pekerja, dari pekerjaan sendiri dan dari lingkungan pekerjaan itu. Ya, jadi ciptakan surga di bumi ini, di duniamu saat ini, bukan tunggu setelah kematian. Ya. Oke, berikutnya yang akan terjadi di sini ada putus cinta, patah hati. Wah, ya.
Mungkin sambungan dari sini di Nine of Wands, ujung-ujungnya patah hati karena dia nggak kembali-kembali, penantian ujung-ujungnya patah hati karena nggak jelas ya. Nah ini akan ada terjadi seperti gitu, di mana mungkin kamu sudah berhubungan lama tapi nggak jelas, akhirnya kamu memutuskan untuk pergi meninggalkannya, atau ya putuslah seperti gitu, patah hati ya. Walaupun kamu cinta, tapi kamu merasa dia tidak ada berjuang untukmu, ya berusaha untuk menerima orang yang betul-betul berjuang untukmu ya. Jadi kalau mau dibilang ya patah hati ya, putus nyambung, ataupun mungkin pasanganmu ketahuan mendua sehingga kamu tersakiti. Ini bicara patah hati banyak ya versinya ya. Mungkin dia mempermainkanmu, atau mungkin kamu suka dia ternyata dia sudah mempunyai pasangan ya, ataupun ya dia tidak setia. Terus juga ya kamu menolak cintanya, memutuskan untuk putus karena merasa di kondisi hubungan yang tidak sehat. Nah ini kamu bisa mengkondisikan di mana. Yang pastinya ada bentrok dengan pasangan. Kamu patah hati, dia tidak peduli denganku lagi. Aku sudah tercampakkan, aku sudah terintimidasi dari kata dan tindakannya. Aku memilih untuk pergi ya. Aku memilih pergi ya, karena aku merasa kau tidak bahagia bersamaku. Nah ini ada seperti gitu. Ada juga saya lihat di sini energi twin flame yang mana tidak bisa menyatu karena mungkin restu orang tua ya, tidak ada restu orang tua, dan perbedaan-perbedaan ya, baik fisik, agama, terus kasta, negara, keuangan, dan macam-macam banyak lah ya, sehingga memilih untuk berpisah. Dan yang terakhir di sini kita lihat apa masalah yang akan menimpamu. Di sini ada yang mungkin akan mengalami kebangkitan spiritual, di mana akan digenjot semesta untuk bisa lebih spiritual dengan cara kamu akan apa ya dibilangnya, ada istilahnya the night of the soul ya, di mana ada malam kelap jiwa yang mana hidupmu akan terombang-ambing, hidupmu mulai dari nol lagi ya. Tetapi ingat, itu semua tuntunan semesta untuk kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan, di mana kamu akan bisa mendengar suara hatimu, di mana suara Tuhan kamu bisa mengikuti perintahnya, dan kamu akan dikembalikan semuanya kalau kamu berhasil ya. Jadi ada beberapa yang saya merasakan di sini akan ya dalam artian ada kebangkitan spiritual dan lebih dekat dengan semesta, di mana semesta juga sebelum memberikan semuanya itu kembali kepadamu ya, dia mengambil dulu sampai kamu lulus ujian, dan dia akan mengambilnya kembali. Kenapa? Karena kamu nggak ngeh tuh artinya apa? Semesta sudah bilang ke kiri, kamu tetap ke kanan ya. Kamu sudah salah langkah, akhirnya apa? Ditegur dengan cara karma kamu dibayar, kamu membayar karmamu ya. Terus semesta mengambil semua dari dirimu ya, dan akhirnya kamu berada di titik terendah, titik nol, bahkan minus, mungkin dari segi kesehatan, mungkin dari segi keuangan, dari segi pasangan, ataupun apapun, pekerjaan dan lain-lain, sehingga kamu berada di titik nol. Kamu tertatih-tatih untuk bisa bangkit dengan kakimu sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan kalau kamu lolos, semesta akan mengembalikan itu semua, di mana cinta akan dikembalikan dari sisi penghasilan juga, karir ya. Jadi kamu jangan takut kalau kamu kondisinya lagi perjalanan spiritual ya, karena di sini akan ada banyak tantangan, halangan, hambatan, rintangan yang mana semesta mau membentukmu menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang baru ya. Kamu ibaratkan lahir baru, bukan lahir secara reinkarnasi, no, tidak. Tetapi tubuhmu, pola pikirmu itu baru gitu. Kamu akan meninggalkan pola lama hidupmu dengan dimana kamu akan menghadapi pola pikir yang baru, dimana tanpa ada siapapun yang bisa mengendalikanmu. Tapi ini posisi positif ya, dimana kamu akan lebih sabar ya. Tidak bisa mengendalikan tuh kayak macam
mungkin kamu akan resign dan mencari pekerjaan yang sesuai passionmu, ya. Kamu bukan sebagai karyawan lagi, tetapi kamu sebagai owner untuk dirimu. Syukur-syukur untuk dirimu, dan kalau seandainya kamu bisa jaya lagi, kamu akan menjadi berkat buat orang lain, dimana kamu bisa mengambil karyawan. Nah ini ya, jadi jangan takut ya. Ingat, orang-orang yang ada di titik terendah itu mau diangkat derajatnya, tetapi dia harus peka terhadap suara Tuhan, apa yang Tuhan mau gitu ya. Kalau kamu mengikuti apa yang Tuhan mau, kamu akan diangkat derajatmu, kamu akan dikembalikan semua apa yang semesta ambil darimu ya. Karena perjalananmu dulu itu adalah perjalanan yang sesat ya. Semesta cut, dimana dia memberikan ibaratkan pelunasan karmamu ya, memberikan semua masalah-masalah untuk kamu bisa melunasi karmamu dan hidup di pola pikir yang baru atau lahir baru, seperti gitu ya. Jadi kalau yang terakhir ini bicara masalah ya, masalah perjuangan hidup karena tekanan mental dan segala macam, tetapi ingat, ke depan lebih baik ya. Jadi masalah-masalah di 2025 ya, masalah pekerjaan, masalah orang toksik ya, penipuan, penantian, putus cinta, dan malam kelab jiwa, di mana kamu akan tertekan secara mental besar-besaran, genjot mentalmu untuk bisa menjadi pribadi yang baik ya, pribadi yang positif, pribadi yang luar biasa, bisa menjadi berkat untuk dirimu dan orang lain di hari esok ya. Ya nikmati saja itu ya, karena ini yang nanti akan terjadi, yang tadi saya bilang. Cari solusinya, jangan sampai ini terjadi ya, karena saya bilang ini akan terjadi. Jadi sebelum itu terjadi, lakukanlah. Macam contoh, oh ternyata saya ini nanti akan bentrok karena komunikasi, ya jaga lisanmu. Iya kan, tadi kan saya bilang di awal, kamu akan ada bentrok dengan entah pimpinan, teman, sahabat. Berarti ya nggak usah ya, bicara seadanya aja, jangan bicara yang negatif. Kalau seandainya mereka yang bicara negatif tadi ya, kamu nggak usah tanggapi gitu. Begitupun penantian, kalau dia tidak memperjuangkanmu, nggak usah kamu perjuangkan dia ya. Jangan pusing, stres ya. Ingat, semua ini adalah ujian, dimana kamu akan naik kelas, kamu akan mendapatkan ujian-ujian lainnya, dimana kamu akan naik kelas terus, seperti gitu ya. Jadi lebih waspada saja, dan tetap banyak doa supaya semesta melindungi kamu dan keluargamu ya. Saya pun doakan kepada kamu untuk bisa diberikan kelimpahan, kesehatan ya, murah rezeki, dan diberkati semesta dalam segala hal, dan apapun yang kamu cita-citakan bisa terwujud di 2025. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.